Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang tutorial statistik pengolahan data menggunakan eViews, yaitu untuk pengujian model regresi data panel menggunakan aplikasi eViews. Nah, sebelumnya saya ingatkan lagi bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu ya bahwa data panel adalah data yang berupa gabungan dari data time series dan cross section. Nah, untuk mengolah data model dengan menggunakan data panel, treatment-nya agak sedikit berbeda karena kita perlu mengidentifikasi model estimasi mana yang paling baik. Nah, untuk langkah-langkahnya, untuk pengujian statistik ketika kita ingin menentukan model regresi estimasi yang paling tepat, kita akan membandingkan 3 model. Yang pertama adalah common effect, yang kedua adalah fixed effect, dan yang ketiga adalah random effect. Nah, saya akan tampilkan untuk gambarnya. Jadi, ada 3 model ya, common, random, dan fixed. Nah, kita akan lakukan pengujian untuk membandingkan di antara 3 model ini, mana yang paling sesuai. Karena untuk data panel itu sendiri bisa menghasilkan berbagai persamaan, berbagai rumus, berbagai model. Kita harus menentukan di antara model-model yang tersedia yang paling sesuai dengan data yang kita punya itu yang mana ya. Jadi misalnya nih kita mau membandingkan antara common effect dengan random effect. Nanti kita akan lakukan pengujian ini ya. Lalu yang berikutnya kita akan membandingkan random effect dan fixed effect ya. Nah, kita akan lakukan uji Hausman namanya ya. Dan tahap berikutnya kita akan bandingkan antara common effect dan fixed effect. Nanti kita akan lakukan pengujian Chow test. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi, untuk menentukan persamaan atau rumus yang paling tepat, kita harus membandingkan di antara 3 model ini yang paling cocok, itu yang mana sih? Harapannya adalah supaya estimasi dan hasilnya itu yang paling mendekati kondisi pada data tersebut. Oke, kita buat kasus ya contoh untuk bisa kita praktekkan. Yang pertama adalah misalnya pada sebuah penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Tengah. Ada 2 hipotesis. Yang pertama adalah bahwa belanja langsung berpengaruh positif terhadap produksi domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah. Dan yang kedua, bahwa belanja tidak langsung berpengaruh positif terhadap produksi domestik regional bruto Provinsi Jawa Tengah. Jadi, kita mau tahu yang berpengaruh positif terhadap PDRB itu yang belanja langsung atau belanja tidak langsung. Kita akan gunakan data panel untuk menguji hipotesis pertama dan hipotesis kedua. Nah, ini datanya. Jadi kita punya data beberapa kabupaten atau kota yang ada di Jawa Tengah, tepatnya adalah 24 kabupaten. Lalu kita punya beberapa tahun, periodenya 3 tahun ya, 2015, 16, dan 17. Lalu kita punya data untuk belanja langsung, belanja tidak langsung, dan produksi domestik regional bruto. Kita punya datanya di Excel, kita akan kopas ke aplikasi eViews untuk kemudian kita coba analisa datanya. Baik, ini saya tampilkan data yang ada di Excel. Jadi datanya sudah ada di Excel, saya kirimkan kepada saudara ya. Ini kita punya 24 kabupaten, data dari 24 kabupaten, terus masing-masing kabupaten kita punya 3 tahun, berarti
24 kali 3 itu 72 ya. Saya coba lihat ke bawah nih, count-nya 72, betul kita punya 72 data. Nah, kita akan kopas data ini ke eViews ya. Yang dikopas itu dari sel yang tulisannya BL, shift control turun ke bawah, shift control ke samping. Nih ya, udah kita copy, terus kita pindahin ke eViews ya, sebentar. Saya barusan buka eViews. Oh iya, ternyata kita harus masukin data-data pendahuluannya dulu ya. Berarti kita klik File, New, Work File, kemudian kita isi dulu nih halaman depannya ya tentang format data panelnya. Nah, ini akan saya isi sesuai dengan panduan yang frekuensinya kita taruh annual, kita tulis annual, terus yang start date-nya 2015, end date-nya tahun 2017. Terus, habis itu kita masukin number of cross section. Where. Kenapa di tempat saya itu nggak ada ya? Number of cross section-nya nggak ada, bentar. Oh, I see. Ini ya, di work file structure type-nya, kamu tulis balance panel dulu. Sorry. 2015, 2017, kemudian number of cross section-nya 24. Dah, udah semua ya. Oke, terus habis itu kita klik OK. Nah, habis itu kita pilih yang kita pilih quick, kemudian empty group dalam kurung edit series. Nanti kan muncul tuh ya. Kita gedein, pastiin udah di scroll ke yang paling atas ya. Terus tinggal di paste. Oke, datanya ini udah sampai paling bawah ya. Kayaknya sih udah sih. Oke, nah ini datanya sudah saya kopas supaya bisa kita running datanya ya. Kalau pas kalian kopas, itu kopasnya di paling pojok kiri atas. Jadi di scroll dulu untuk dipastikan bahwa udah paling mentok ya. Oke, datanya saya cek dulu 1.15, 1.16 ya gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita pilih yang menu proc, kemudian make equation karena kita mau bikin persamaan ya. Nah, sekarang kita akan masukkan rumusnya pada kolom equation specification. Ini saya sesuaikan dengan apa yang sudah ada di modul, yaitu kita ketiknya disusun aja ya ini. Ternyata di awal itu kita harus ketik PDRB dulu, terus C, terus BL, BTL. Oh. Jadi sebenarnya udah ada semua, tinggal kita susun aja biar sesuai dengan yang ada di modul. PDRB, C, BL, BTL. Ya. Oke, terus kalau udah silahkan saudara klik OK. Ya, nah ini muncul untuk hasilnya. Hasilnya gimana nih? Hasilnya perhitungannya sebagai berikut. Oke, jadi yang pertama ini kita kan ngebandingin untuk model common effect ya. Jadi di bagian ini, di common effect ini, kita ngelihat bahwa untuk C-nya 4905. Ini ya, koefisiennya ya. Nah, terus kita lihat koefisien regresi untuk variabel belanja langsung. Mana nih? Ini nih, BL-nya belanja langsung dong. Koefisiennya adalah nih 120,0938. Sedangkan untuk yang
koefisien regresi variabel belanja tidak langsung adalah 49 bla 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 49 koma ya. Nah, di sini kita juga perlu melihat untuk kolom probabilitas ya. Karena kita pengen lihat tingkat signifikansinya seperti apa. Oke, untuk nilai F statistiknya, F statistik 11,24 dengan nilai probabilitasnya adalah 0,000059. Oke. Ini kita keep dulu. Kita mau lihat model yang kedua, yaitu model fixed effect ya. Oke, saya clear all drawing dulu. Oke, tipsnya nih, kalau misalnya kalian masih belum familiar sama Evius ya, kalau udah ada output yang keluar, silakan kalian klik name ya. Terus kalian bikin dulu nih di rename nama outputnya tuh apa. Misalnya di sini saya tulis common effect gitu ya, supaya kita bisa save. Ini kan udah kan. Nah terus nanti ketika kalian mau lihat file-filenya atau output-outputnya yang udah dihasilkan, kalian lihat atau klik di bagian tulisan window. Nih, di sini udah ada namanya kan, jadi ngeidentifikasinya gampang. Nah, sekarang saya mau balik lagi ke lembar kerja kita, yang isinya tuh data ya, yaitu Word file. Nah, tinggal diklik di window, terus pilih yang Word file. Nah, ini kan, balik lagi kan. Nah, berikutnya kita mau menguji untuk fixed effect ya. Fixed effect itu kita pilih menunya mana, coba kan. Menu estimate. Where's estimate? Kagak ada estimate. Sebentar. Oh iya guys, ternyata untuk model fixed effect itu tadi saya baca lagi di modul harus pada posisi model CE. Jadi dari output yang common effect tadi baru kita bisa ada menu estimate-nya nih di atas nih estimate ya kelihatan ya. Terus estimate, terus akan muncul equation estimation lagi kan. Nah terus kita akan isikan P, BRB, C, BL, BTL. Terus habis itu di bagian option kita bakalan pilih mana sih? Effect specification pada fix. Where? Coba saya cari ya. Oh, di panel option, bukan di option sayang. Di panel option kita pilih yang cross sectionnya itu adalah fix ya. Ini ya, fix. Oke. Terus tinggal diklik oke aja. Jadi yang diganti cuma cross sectionnya diganti fix ya. Oke, baiklah. Nah, ini hasilnya kita sudah muncul untuk model fixed effect. Coba saya cek dulu, saya sesuaikan dengan yang modul ya. Nah, ini untuk konstantanya, untuk koefisiennya adalah beda ya sama angka yang tadi, yaitu 1,237,1,373. Terus dan seterusnya ya. Nah, ini kita coba analisa atau interpretasi sebentar. Coba kita lihat. Hasil pengolahan data FE, ya, koefisien regresi belanja langsung. Mana bolpen saya ya. BL adalah nih koefisiennya ya 48, sedangkan untuk probabilitasnya 0,00. Untuk belanja tidak langsung koefisiennya 32, dengan tingkat signifikansinya 0,0036. Oke. Terus habis itu yang perlu kita perhatikan lagi adalah untuk besarnya koefisien determinasi 0,99 sekian, nilai F statistiknya 283, dan untuk probabilitas F-nya adalah 0,00. Oke. Nah, terus ini saya mau save dulu
Coba kita kasih nama dulu ya guys. Name, ini apa tadi? Fixed effect ya. Jadi dia itu kalau mau kasih nama harus dempetan, jangan ada spasi di antara kita gitu ya. Oke. Terus, wait. Ya udah deh. Tadi common effect-nya berubah jadi fixed effect. Harusnya di freeze dulu. It's okay. Oke, jadi berikutnya adalah kita mau menguji yang ketiga adalah uji Chow. Ya, uji Chow itu kita harus bandingkan antara fixed effect dengan common effect. Ya, jadi tadi kita kan udah pertama uji fixed effect, yang kedua common effect. Nah, sekarang uji Chow-nya itu kita lakukan dengan membandingkan. Ya, oke, dengan hasil perhitungan model FE tadi, yang terakhir tadi ya, kita klik menu view. View yang mana nih? View yang atas atau view yang bawah nih? Ada dua ya view-nya ya. Oke, saya coba yang bawah deh. Kayaknya yang bawah sih. View, kemudian pilih Fix Random Effect, lalu terus saya view Fix Random Effect Testing. Oh, yang bawah guys. Fix garis miring random effect testing, lalu pilih redundant fixed effect likelihood ratio. Oke, diklik. Oke, kemudian sudah ada hasilnya ya. Hasilnya adalah, nah ini bagian atas kalian bisa lihat bahwa judulnya itu redundant fixed effect test ya. Nah, ini hasil F statistik dari uji Chow kita bisa lihat di sisi ini ya. Nih, cross section F 231, bla bla bla. Terus cross section chi-square 342 ya. Oke, nah untuk yang uji Chow itu kita nilai F statistiknya adalah yang ini 231 dan nilai probabilitasnya adalah 0,00. Nah, kalau kita pakai tingkat signifikansi kita pakai tingkat signifikansinya 0,05, maka besarnya F kritis itu adalah 231,83, lebih besar daripada F kritis 1,766. Nah, ini untuk F kritisnya kita harus lihat di tabel statistik ya. Keputusannya adalah menolak HO, atau kita lihat aja berdasarkan probabilitas di sini ya. Kita bandingin sama alfanya. Kesimpulannya adalah menolak HO. Oke. Oke, nah ini probabilitas F statistik adalah 0,00, lebih kecil daripada tingkat signifikansi di uji Chow 0,05, sehingga keputusan uji Chow adalah menolak HO. Kesimpulannya, model FE yang lebih tepat dibandingkan dengan model CI. Jadi kita pakai yang model fixed effect ya. Oke. Jadi kemudian tahap berikutnya adalah kita akan membuat random effect. Random effect adalah dari menunya yang tadi, yaitu model posisi FE. Sebentar. Oke, tadi saya coba save dulu hasil yang ini ya. Di freeze dulu, diklik freeze, terus ditulis name-nya ya. Saya tulis name Chow sehingga tersimpan di Windows ya. Nah, sekarang kita mau uji model random effect sesuai dengan tahapan yang ada di modul ya. Kalau kalian ketinggalan, sambil buka modul ya. Model random effect itu kita mulai dari posisi yang fixed effect tadi. Oke, jadi ini saya mau klik yang window, terus
pilih yang fixed effect ya, supaya balik lagi ke layer fixed effect. Kemudian, nah ini yang bawah ini kayaknya ya, cross section fixed effect ya. Oke, terus kita mau klik yang estimate. Oke, terus wait. 90553. Oke. Terus habis itu kita akan masukkan, coba saya cek dulu ya untuk equation specification udah benar. Terus kita pilih yang bagian panel option, lalu effect specification-nya kita pilih random. Tadi kan fix kan, sekarang kita pilih random, terus habis itu kita pilih oke. Nah, sekarang ini hasil dari pengujian random effect ya. Nah, ini interpretasinya bisa kalian baca di modul ya. Yang kalian bisa perhatikan adalah untuk yang saya kasih lihat ini BL dan BTL koefisiennya terus sama probabilitasnya ya. Terus untuk R square coba 0,61 dan nilai F statistiknya 55. Oke. Ini adalah model random effect. Saya freeze dulu. Terus oke. Saya rename dulu ya. Apa tadi? Random ya. Random effect. Oke. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita lakukan uji Hausman. Uji Hausman itu buat bandingin antara model fixed effect dengan model random effect yang barusan kita buat ya. Yang paling bagus yang mana sih? Ya. Terus mulainya dari mana? Dari model random effect tadi yang tadi kita selesaikan. Ya, random effect ya yang lagi aktif. Terus nah kita klik menu view lalu kita pilih wait. Kenapa view-nya cuma ini doang? Bentar. Oh, apakah saya salah oh, oke, bentar. Saya cek yang ini kan benar kan random effect ya. Oke, saya lanjut dengan menampilkan tampilan di modul ya. Jadi tadi ceritanya kan kita sudah menampilkan random effect. Nah, si random effect ini diklik view, tapi kalau yang di tempat saya view itu hanya memberikan opsi table sama apa gitu ya. Harusnya ada menunya lengkap seperti ini ya. Coba kalian cek punya saudara ada apa enggak. Kalau ada bisa diklik view-nya. Nah, nanti dipilih lagi nih fix random effect testing. Terus habis itu kita pilih yang correlated random effect. Nah, tadi tuh saya udah ngerjain tapi yang redundant kan. Nah, sekarang kita pilih yang correlated random effect. Nanti hasilnya seperti ini. Oke. Jadi hasilnya intinya adalah ketika kita udah tahu hasil uji Hausman-nya itu, kita simpulkan bahwa model FE atau fixed effect yang lebih baik ya. Terus kalau FE-nya udah kita ketahui lebih baik, maka kita bisa lakukan uji heterokedastisitas. Kita cek nih datanya tersebut bagus apa enggak. Kita uji asumsi klasik yaitu heterokedastisitas. Ada masalah heterokedastisitas atau enggak. Oke, analisis data penelitian. Uji Chow menunjukkan fixed effect lebih cocok daripada common effects. Oke, kita pegang fixed effect ya. Uji Hausman menunjukkan random lebih cocok dari fixed effect. Oke. Nah, terus kemudian kita uji hipotesis menggunakan random effect. Kesimpulannya dari uji Hausman bahwa si random effect ini lebih efisien dan konsisten. Jadi kita pilih yang random effect. Oke. Berikutnya nilai statistik untuk model random effect seperti ini. Terus coba kita lihat ya, jadinya modelnya seperti apa.
Ini uji heterokedastisitas untuk persamaan random effect. Terus, nah ini model. Oke, panjang banget ya. Oke, itu terakhir ya. Oke, jadi yang terakhir adalah kita masukkan modelnya tadi kan udah dipilih nih. Ya, modelnya sudah dipilih dengan menggunakan random effect. Nah, karena kalau dia pakai random effect, nih koefisiennya kalian screenshot terus dimasukkan kan ke dalam model persamaannya. Nah, terus dari model tersebut kita uji heterokedastisitas ya. Untuk mengetahui ada masalah apa enggak nih heterokedastisitas. Ini caranya ada di modul ya. Nah, terus habis uji heterokedastisitas ini hasilnya. Nah, dibandingkan nih antara dengan pembobotan dengan tanpa pembobotan ya. Hasilnya bahwa yang tanpa pembobotan itu ada masalah heterokedastisitas atau belum efisien. Yang lebih bagus adalah yang FE dengan pembobotan. Ya. Oke. Mungkin dari kita bandingkan ya dari angka-angkanya itu ya. Yang lebih bagus yang dengan pembobotan. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa diikutin dengan ngeliat modulnya. Saya rasa kalau pakai modul mungkin step-stepnya bisa lebih jelas ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.